Oke, halo semuanya. Kembali lagi di acara kami. Nah, kali ini saya Muhammad Isnur Mauludi dengan NIM 088 bersama teman saya. Halo, aku Salsabila Ginantika dengan NIM 098. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih, Mbak Billy? Hari ini kita akan membahas masalah yang tentunya berkaitan dengan sila Pancasila yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Nah, minggu ini tentunya kita akan mengangkat tema yang keren yaitu isu diskriminasi agama. Nah, kita tahu sendiri kan kalau Indonesia itu beragam. Nah, keberagaman di Indonesia itu nggak cuma agama aja, ada dari suku, ras, kebudayaan, kayak gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu tadi, keberagaman itu tadi, nggak hanya membawa dampak positif, tapi juga terkadang menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah diskriminasi agama. Hari ini kita bakalan bahas isu itu dengan 5 bintang tamu yang kece-kece dari kelas F Psikologi 2019. Gimana, Icat? Kita langsung kenalin teman-teman kita yang keren ini, Kak. Halo, saya Safira, NIM 133 sebagai narasumber malam ini. Selamat malam, teman-teman. Halo, Selamat selamat malam, malam. Safira. Halo, aku Aida Hanan, NIM 440. Halo Mas Irsyad dan Mbak Billy. Perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 076. Selamat. Halo, Nisa. Oh, Halo teman-teman. Perkenalkan namaku Yunita, NIM 453. Selamat malam. Selamat malam. malam. Ya, selanjutnya ke bintang tamu kita yang terakhir yaitu ada Mbak Sabrina. Halo Mbak Sabrina. Halo teman-teman, saya Sabrina Galuh. Halo, Sabrina. Halo Sabrina. Oke, jadi langsung aja ya kita mulai. Menurut kalian nih beragama yang baik sebagai masyarakat yang baik itu beragama itu harus seperti apa sih? Nah, mungkin Mbak Safira mau mengutarakan pendapatnya mungkin. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Irsyad ya tadi. Nah, kalau menurut aku bagaimana bermasyarakat yang baik itu yang tentunya yang saling toleransi satu sama lain ya. Sebagaimana yang kita tahu, kita tuh hidup di keheterogenan di Indonesia gitu. Mulai dari banyak agama, suku, etnis, dan lain-lain. Jadi yang menurut aku paling penting itu toleransi sih. Terus sama kita jangan sampai memaksakan kehendaknya dari agama kita gitu. Kayak bisa dibilang terlalu fanatik gitu sama agama kita. Jadi kayak memaksakan ajaran agamanya kita fit ke semua masyarakat gitu, di mana yang masyarakat Indonesia itu bermacam-macam gitu, nggak cuma satu agama aja. Gitu sih kalau dari aku. Melihat kondisi dan berita di Indonesia akhir-akhir ini, gimana sih mereka itu beragama di tengah-tengah masyarakat? Nah, mungkin aku tanyakan langsung pendapatnya Mbak Anya. Gimana pendapat kamu tentang hal ini? Ya, makasih ya. Menurut aku sih, sekarang tuh nggak separah zaman dulu ya, yang bener-bener rasis antara umat beragama gitu. Karena kan pasti sekarang juga banyak sosialisasi tentang keberagaman agama gitu ya. Cuman ya emang belum sepenuhnya hilang dan mungkin emang nggak bakal bisa hilang dengan sepenuhnya gitu, karena masih banyak yang masih menganggap agamanya itu lebih baik daripada agama lain, terus kayak masih ada yang, memaksakan ajaran agama agama yang dia anut ke agama yang lain kayak gitu. Padahal kan semua agama pasti mengajarkan kebaikan ya, terus, tapi hal-hal yang kayak gini tuh, lebih banyak terjadi tuh di sosial media ya, kalau misalnya dari pengalaman aku gitu, kalau di dunia nyata aku jarang lihat sih, hampir hampir nggak pernah malah. Jadi kayak mungkin orang-orang yang seperti itu lebih beraninya tuh di sosial media gitu. Oke, menarik banget nih pernyataan dari Mbak Anya mengenai sosial media. Memang di sosial media itu kan juga orang-orang bebas ya berpendapat. Kadang mereka juga pakai fake account gitu untuk menjatuhkan satu sama lain gitu. Nah, kita juga nggak bisa ngefilter apa yang mau kita terima gitu. Karena ya namanya sosial media semuanya ada dan semuanya bisa dilihat. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan ini nih. Ada nggak sih dari kalian yang punya pengalaman unik ketika bersama orang-orang yang berbeda, mulai dari suku atau mungkin agamanya yang berbeda dari kita. Nah, ini mungkin Mbak Anissa mau berbagi ceritanya mungkin kepada kita semua. Jadi kebetulan saya tinggal di daerah perumahan yang
agamanya itu cukup heterogen, walaupun mayoritas tetap agama Islam. Jadi waktu itu ada tetangga saya yang meninggal, kebetulan beliaunya agamanya Kristen ya. Jadi kebetulan pihak gereja, biasanya kalau orang Kristen meninggal kan pihak gerejanya yang membereskan segala macamnya ya. Jadi waktu itu pihak gerejanya masih ada urusan gitu. Akhirnya karena di perumahan saya ini banyak yang mayoritas agamanya Islam, masyarakat warga sekitar itu pada turun semua bantu beliau almarhum untuk prosesi, kalau nggak salah waktu itu dikubur dalam peti, nggak pakai dibakar gitu. Itu sih. Ya, itu jadi ya itu cerita yang menarik juga dari Mbak Anissa ya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan apa ini Mbak Billy? Oke, masuk ke pertanyaan keempat. Ini baik lagi aku mau nanyain pendapat ke kalian. Menurut kalian, sikap seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, khususnya nih para pemuda sebagai agent of change, terutama kita kan sebagai mahasiswa, itu bisa dibilang kayak memegang masa depan bangsa gitu ya. Nah, kalau pendapat dari Mbak Sabrina gimana? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya sendiri adanya sikap moderasi. Nah, sikap moderasi itu suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Sehingga radikalisasi, kejahatan, kekerasan, ujaran kebencian itu bisa berkurang. Moderasi beragama itu menjadi sangat penting untuk sebagai sebuah cara pandang, perspektif dalam beragama. Nah, ideologi kita sendiri, Pancasila, itu menekankan terciptanya kerukunan umat beragama. Indonesia bahkan itu bisa jadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia ya dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya. Serta bisa dianggap sebagai berhasil dalam menyandingkan harmoni antara agama satu dan agama lain. Sehingga sikap yang perlu kita tanamkan adalah sikap menahan diri terhadap keyakinan, ajaran, kebiasaan-kebiasaan golongan agama lain yang berbeda. Terus sikap saling menghormati hak orang lain yang menganut keyakinan agama, sikap saling mempercayai itikat baik golongan agama lain, dan saling membantu dalam kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama. Seperti itu, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Sabrina atas pendapatnya yang menarik ya. Itu sempat disinggung tentang moderasi kayak gitu. Terus kayaknya Mbak Yunita nih punya pendapat juga. Gimana Mbak Yunita? Oke, aku setuju sih sama pendapatnya Sabrina tadi. Ya, benar sih kita perlu moderasi, tapi dengan kita harus memulai dari diri sendiri dulu sih. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita menghormati orang lain, secara nggak sadar kita juga akan memberikan inovasi juga ke orang lain tersebut agar dia juga ya ketika kita memulai dari diri kita sendiri ya semoga itu bisa memberikan apa ya, bisa menularkan kepada orang lain gitu. Nah, jadi ya menurut aku sih kita harus berbuat baik dulu. Kita dari diri sendiri ya. Kita harus berbuat baik dulu. Kalau nggak bisa berbuat baik tuh ya seenggaknya kita jangan berbuat jahat gitu ke orang lain. Seperti itu sih kalau menurut aku. Ya, aku setuju banget sih sama Mbak Yunita ketika apa ya, kayak hal-hal kecil kayak toleransi itu memang seharusnya dimulai dari diri sendiri dulu, baru bisa ngajak orang lain untuk saling toleransi. Karena ketika kita cuma nyuruh orang aja, tapi kitanya sendiri nggak toleransi, itu ya sama aja kayak pasti orangnya mikir, kamu aja nggak toleransi, kok nyuruh-nyuruh aku toleransi, gitu. Kita tutup saja podcast kali ini. Jadi terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Bye-bye.